Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 11 Desember 2024. Sudah ada beberapa watchlist yang kita masukkan, mulai dari Archie. Mari kita lihat teknikalnya Archie Indonesia. Pada perdagangan hari ini menguat 3,05%, disertai dengan akumulasi yang besar. Diakumulasi AI, IF, NI, XL. Secara teknikal tampak sudah membentuk swing low, disertai dengan volume yang cukup bagus pada perdagangan hari ini. Ada potensi Archie untuk mampu melanjutkan penguatan ke 280 ke 290. Supportnya ada di 260. Archie support 258 ya, 258 260. Mari kita buatkan trading plan-nya Archie. Supportnya ada di 258. Resistennya high sebelumnya di sini 290. Resisten 290. TP2-nya 284, ini pas dekat dengan MA50. Sehingga memang ada potensi mengejar ke TP2 pas di MA50-nya. Bisa dipantau untuk Archie Indonesia, mengingat bahwa harga emas kembali menguat dan emiten emas seperti PSAB dan juga Antam juga mengalami penguatan. Chartnya buat Newport Marine Service. Pada perdagangan hari ini sempat dibawa turun ke 236, namun kemudian menguat, closingnya di 264. Secara fundamental ada akumulasi kecil oleh CP PDXA MG yang distribusi CC YPXL XC. Secara teknikal koreksi pada perdagangan hari ini di awal-awal sesi ternyata dilawan oleh beberapa buyer, sehingga ada potensi untuk bot kembali menguat, namun tampaknya ini hanya untuk day trading. Mari kita lihat lebih dalam secara grossnya. Ya, CP sudah masuk, sudah jualan, tidak benar-benar akumulasi, ya trading singkat saja CP. Namun untuk day trading masih menarik, masih ada kemungkinan kenaikan ke 276 ke 280 untuk trading singkat di awal sesi esok 11 Desember 2024. Kemungkinan masih akan volatil untuk buat. Mari kita buat yang trading plan. Kalau untuk day trading kita buatkan low-nya di sini atau di harga open 254. Kalau cukup jauh kita buatkan di 236 low. Support terjauh di 236. Resisten di 280. Range last price dengan support memang cukup jauh karena memang kenaikan pada perdagangan hari ini juga sudah cukup tinggi dari low-nya, sehingga beberapa buyer juga sudah floating profit, tinggal merealisasikan profit, tinggal jualan. Namun masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan dari bot. Kita lihat secara time frame 1 jam. Ya, secara time frame 1 jam. Jika berhasil breakout dari 276, akan ada potensi kembali menguat ke 280, bahkan bisa ke 300. Low, higher low, higher low. Semoga berhasil breakout 276, 280.
ada upside yang cukup lumayan kalau berhasil breakout bot. Lalu Bukalapak. Bukalapak dari sektor teknologi yang beberapa hari belakangan mengalami penguatan, mulai dari Goto. Bukalapak pada perdagangan hari ini menguat tipis, sempat koreksi ke 127, sempat menguat ke 133, namun closing di 130. Secara fundamentalnya netral ternyata. Netral dan asing ada distribusi. Supportnya ada di 125, last price di 130. Secara teknikal tampaknya masih ada potensi koreksi, tertahan di MA 200. Tertahan di MA 200, ada potensi koreksi ke 125 ke 126. Kalau begitu kita skip dulu. Untuk dimasukkan trading plan silahkan di watch. Kalau ada koreksi ke 126, 125 bisa spekulasi buy. Kemungkinan ini juga akan menunjukkan uptrendnya. Harus breakout dulu dari MA 200 nya. Ini tampak tertahan, yang memang beberapa waktu belakangan tertahan MA 200 koreksi, tertahan MA 200 koreksi. Ini kemungkinan besar akan ada koreksi untuk Bukalapak pada perdagangan esok 11 Desember 2024. Kita lewati dulu Bukalapak, kita hapus dari watchlist. Satunya Bull, Buana Lintas Lautan. Buana Lintas Lautan pada perdagangan hari ini menguat 5,17%, cukup tinggi. Secara fundamentalnya netral. Yang akumulasi BRHD CC, yang distribusi CP YJ TSPD. Secara teknikal Bull mampu breakout sideways dari tanggal 5 November, koreksi, menguat, sideways. Ini mencoba breakout reverse high di sini, dan pada perdagangan hari ini sudah berhasil breakout dari resisten di 120, namun ada resisten di EMA 50, EMA 200 di level 123, 122. Menarik, kenaikan pada perdagangan 10 November disertai dengan volume. Ada potensi bull untuk mampu melanjut penguatan ke 130 ke 135. 130. Masih ada upside yang cukup lumayan untuk Buana Lintas Lautan. Namun harus dipantau kalau sobat trader trading di saham bull karena bantingannya bisa sekeras seperti tanggal 1 November. Namun karena ini baru penguatan awal, harusnya akan ada kenaikan lanjutan meskipun akan ada sideways-nya juga. Kita buatkan trading plan. Yang perlu diingat adalah ini high risk karena termasuk saham dengan tipe crossing. Supportnya kita buat di low pada tanggal 5 Desember 111 atau pas di EMA 20, dekat EMA 20 111. Resistennya terdekat di 130. Silahkan kalau sobat trader tertarik untuk spekulasi buy di bull, Buana Lintas Lautan. Soalnya DOS sama dengan bot pergerakannya. DOS pada perdagangan hari ini sempat menguat ke harga open, namun kemudian di bawah turun, closing di 252. Secara metodologi ada big distribusi, yang distribusi LG, XL ini yang akumulasi XA, YP, CP. Kita lihat secara grossnya, ya sudah angkat harganya, sudah jualan. Yang punya barang masih cukup banyak dan belum jualan, XA 352 juta. Kita lihat netnya, ya baru jualan sedikit XA, sehingga masih menarik. Average price mereka 253, 25, 259. Kemungkinan masih akan volatil untuk DOS pada perdagangan esok. Pergerakannya hampir sama dengan bot, namun koreksi dari DOS ini lebih dalam daripada bot.
Kalau buat tadi justru closingnya hijau, kalau DOS closingnya merah. Silahkan dipantau. Pada perdagangan hari ini sempat koreksi ke 240 pas di EMA 20-nya, kemudian menguat. Sepertinya masih akan melanjutkan kenaikan untuk DOS. Membentuk pola penan. Jika berhasil breakout dari penannya, maka DOS akan melanjutkan kenaikannya. Bisa dipantau. Naik. Konsolidasi sideways. Jika berhasil breakout penan, bisa kembali ke 300 atau bisa kembali ke 326, 330-an. Masih cukup menarik untuk DOS beberapa waktu ke depan. Kita buatkan trading plan. DOS supportnya ada di MA 20-nya pas di 242 atau 240. Kita kasih toleransi sedikit 240. Jika ada koreksi ke arah situ, maka bisa kesempatan untuk spekulasi buy, mengingat bahwa karakter DOS beberapa waktu belakangan ketika di awal sesi koreksi, maka biasanya akan dibawa naik. Yang penting sobat trader tahu area take profitnya, tahu area entry-nya, dan yakin dengan analisa sendiri. Maka silahkan. Kalau tidak yakin dengan analisa sendiri, maka entry di emiten-emiten yang tidak begitu volatil seperti DOS maupun BOT maupun bull. Watchlist berikutnya adalah ESA Industries Indonesia. ESA pada perdagangan hari ini ketika closing menjadi menarik. Di awal sesi tadi ada sebetulnya bertanya terkait ESA memang tampak kurang menarik karena di bawah koreksi. Namun setelah closing menjadi menarik sebab secara fundamentologi memang ada norma distribusi, namun ada akumulasi dari asing sebesar 1 miliar dan volumenya juga cukup menguat ya. Volumenya menguat, ESA ini volume sebesar ini namun harganya belum kemana-mana, maka menjadi menarik. Yang distribusi NI, LG, DRFS, yang akumulasi CC, ZP, MG, PD, BK. Kita lihat grosnya sepertinya memang belum banyak yang jualan. Ya, CC 10 miliar, YP 4 miliar, ZP 2,7 miliar. Ya, belum banyak yang jualan. CC, ZP masih punya barang cukup banyak sehingga masih ada potensi untuk ESA mampu melanjutkan penguatannya ke 850, kemungkinan akan bisa tercapai. Mari kita buatkan trading plan ulang untuk ESA Industries. ESA Industries supportnya ada di, kita kasih toleransi 700 pas di MA 200 785 menjadi support dari resist dari ESA yang tidak boleh dijebol. Kalau dijebol langsung batasi resiko di 770 765. Resistennya 860. Ya. High di sini 860 akan menjadi resisten dari ESA Industries. Berikutnya Fuji Finance. Pada perdagangan hari ini ditutup dengan candle merah, namun ada ekor yang cukup panjang dan secara fundamentologi ada normal akumulasi. Kita lihat secara grossnya YP yang angkat harganya baru jualan 81 juta, masih punya barang 200 juta, 180 juta. YP masih punya barang 180 juta, average price di 298, sudah floating profit, namun candle pada perdagangan hari ini cukup bagus, ekornya cukup panjang, ada potensi untuk Fuji Finance Indonesia mampu melanjutkan penguatannya. Jika kita lihat secara Fibonacci retracement, ya, pas di 61%, kemudian menguat. Nah, kemungkinan akan ada kenaikan lanjutan untuk Fuji Finance Indonesia. Akan cukup sideways di sekitar sini.
konsolidasi sebelum nanti Fuji Finance Indonesia mampu melanjutkan penguatan ke 340. Cukup volatil karena memang kurang liquid. Maka kalau trading di emiten-emiten seperti ini tidak perlu masuk banyak-banyak karena cukup volatil. Supportnya cukup jauh, ada di 290, 284. Low pada perdagangan 5 Desember 284. Kalau pakai low tanggal 10 Desember ini cukup jauh. 284 saja kita buat support. Cukup jauh memang supportnya, range-nya cukup jauh, maka sangat high risk, hati-hati. Buat Fuji, range-nya cukup jauh, yang range cukup jauh ini lebih baik untuk scalping saja kalau sobat trader tahu caranya scalping seperti apa. Resistnya 340. Silahkan dipantau kalau tertarik untuk spekulasi buy di Fuji. Kemudian ISAT, mari kita lihat chart ISAT terlebih dahulu, apakah bisa kita buatkan trading plan. Indosat. Pada perdagangan hari ini sempat melemah ke 2420, namun kemudian closing diangkat naik ke 2470. Gap up di akhir sesi. Koreksi 3 hari terakhir sebetulnya dengan volume yang kecil, namun pada perdagangan hari ini koreksi dengan volume yang cukup besar, disertai dengan small distribusi oleh NI, AI, BPOD, yang akumulasi AG, BK, ZP, CC. Secara teknikal, ISAT tampaknya tertahan di EMA 50. Ada potensi ISAT untuk mampu melanjutkan penguatannya ke 2600 ya. Koreksinya masih koreksi wajar. Harapannya 2420 ini akan menjadi supportnya. Silahkan dipantau sendiri untuk area entry-nya dekat-dekat 2400, nanti bisa dapat best price. Saat ini tampaknya memang masih akan ada koreksi lanjutan, namun kalau mau cicil-cicil beli untuk trading jangka menengah ini masih akan menarik, masih akan uptrend. 520 sebentar lagi golden cross dengan 550, tinggal menunggu waktu saja, nanti Indosat breakout resisten di 200 lalu kembali uptrend. Sementara belum kita masukkan trading plan, nanti kalau sudah sampai ke 2400-an kita mantau lagi, kita buatkan trading plan. Yang jelas ini masih menarik untuk Indosat. Kita hapus dari watchlist. Berikutnya L-SHIB. Mari kita lihat chartnya terlebih dahulu untuk L-SHIB. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi yang cukup besar oleh BK, ZP, KZ, YP yang distribusi DREP, DXPD. Secara teknikal saat ini L-SHIB tampaknya sudah mampu untuk melanjutkan penguatannya, menguat 1,33% pada perdagangan hari ini, namun volumenya juga kurang besar ya. 2 hari belakangan volumenya cukup kecil, meskipun asing terus akumulasi, namun sepertinya harganya tanggung untuk L-SHIB PP London Sumatera Indonesia. Meskipun begitu masih ada potensi untuk L-SHIB mampu kembali menguat ke 1200, mampu kembali menguat ke 1300. Bisa dipantau untuk sobat trader tertarik di L-SHIB, tawar-tawar saja entry di dekat-dekat 1100 ya. Sepertinya ini koreksi pantul dari MA20 dan ada potensi untuk koreksi dulu. Ada potensi untuk koreksi dulu ke 1120 ke 1110. Kalau sudah sampai ke 1100, mungkin akan kita buatkan trading plan untuk PP London Sumatera Indonesia. Sementara kita skip dulu untuk L-SHIB. Sudah bisa dipantau untuk trading jangka menengah, masih menarik. Lalu AMLPL multipolar pada perdagangan hari ini terkoreksi. 3 hari terakhir terkoreksi, pada hari ini closing di 122. Volume makin mengecil, secara terminologi netral. Namun ada akumulasi yang cukup lumayan oleh XC
Yang distribusi CP, SQ, LG, CC, yang akumulasi XC, HD, YP, GR. Kita lihat secara bandermologi dari tanggal 3 Desember. 3 Desember. Nah, menarik. Dari tanggal 3 Desember ada small akumulasi ya. KI masih punya barang cukup banyak 3,8 miliar, average price 127. Sehingga masih ada potensi untuk MLPL mampu menguat kembali ke atas 127 karena average price KI di 127. Kita lihat dari tanggal 2 Desember. Ya, KI 126 average price-nya masih tetap menarik. Secara bandermologi masih normal akumulasi, masih ada potensi untuk MLPL mampu menguat kembali. Ini tertahan di MA50 dan MA200 sehingga terkoreksi wajar. Bisa dipantau untuk MLPL. Support terdekat ada di 117. Dicicil-cicil beli saja. Kalau ada koreksi ke 117, kesempatan untuk spekulasi buy di dekat area situ. Karena biasanya kalau sudah konsolidasi beberapa waktu akan terjadi kenaikan yang cukup kencang di MLPL 117 di sini. Ya. Jika ada koreksi ke 117, maka bisa spekulasi buy untuk beli banyak. Sudah ada tanda-tanda membalikan arah kembali untuk MLPL, namun tetap harus sabar-sabar. Kita pantau-pantau di dekat harga 117-nya. Beli di dekat sini, jual bisa di MA50, di MA20 untuk trading jangka pendek. 112, 121 ini sebenarnya sudah harga yang bagus, namun kita harus pantau tanggal 11 Desember apakah open low atau tidak. Kalau open low maka bisa spekulasi buy, jika di bawah turun maka tambah, support 117. Kemungkinan masih akan makin muatannya, namun ya harus sabar. 117, sebab MLPL kalau sekalinya naik juga bisa kencang. Resisten di 130 yang beberapa waktu kemarin sempat coba ditembus namun akhirnya gagal. Selanjutnya naik, sama dengan DOS dan PUT, pergerakannya hampir sama, naik pada perdagangan hari ini, menguat yang diawali dengan koreksi sampai ke 224, akhirnya closing di 240, menguat tipis 0,84%. Secara bandermologi ada normal akumulasi kalau di tanggal 2. Dari tanggal 10 Desember ada akumulasi besar. SF, BR, CP, AZ cukup menarik untuk naik. Lebih menarik daripada BOT dan DOS. Ya, SF beli 763, baru jualan sedikit. Baru jualan 262 miliar, 262 juta. BR 734, baru jualan dikit juga. Ya, ada akumulasi besar, nih baru jualan dikit, sama 200-an juta. Sehingga masih menarik average price mereka di 235, 234. Jika ada koreksi ke sekitar itu maka bisa spekulasi buy untuk naik. Supportnya ada di low 218. Ya. Kita buatkan dari mana untuk naik. Supportnya ada di 218. Resistennya saat ini ada di 260. Yang beberapa kali belum mampu ditembus oleh naik. 260. Berikutnya SDPC. Pada perdagangan hari ini menguat tipis 1,49%. Secara bandermologi ada normal akumulasi. Secara teknikal memang cukup sideways di range bawah setelah terkoreksi pada tanggal 25 November, kemudian konsolidasi di area bawah dan posisinya sudah oversold, maka bisa kita pantau pada perdagangan hari ini menguat 1,49% sehingga ada potensi untuk penguatan lanjutan. Setidaknya ke 140 ke 145. Termasuk emiten yang cukup bearish, cukup volatil. Namun jika kita beli di support juga tidak ada salahnya. Supportnya di 132, ini open low gap down ini.
132. Kita paskan di support psikologis 130 saja untuk SDPC. 130. Ya, last price 106. Range-nya tidak begitu besar, maka cukup menarik untuk SDPC. Resisten terdekat di 145. Bisa dipantau. Kemudian TLKM. TLKM sebenarnya untuk trading jangka menengah sudah kita buatkan di spreadsheet-nya, namun karena pada perdagangan hari ini ada akumulasi asing 37 miliar, maka ini bisa kita buatkan trading plan lagi untuk trading jangka menengah atau trading jangka panjang. Ada akumulasi asing cukup besar, KZ, YU, ZB, AK, CC, BK, RX distribusi. Support terkuatnya ada di 2680. Sekitar sini menjadi support dari TLKM, PT Telkom Indonesia. Belum mampu menembus EMA 50 ya, ini tertahan EMA 50 menguat, kemudian tertahan koreksi. Pada perdagangan hari ini menguat ke EMA 50, namun kemudian tertahan koreksi. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus, akumulasi juga cukup bagus, kemungkinan akan cukup sideways di 2680 sampai 2800. Sehingga jika ada koreksi ke 2690 bisa spekulasi buy untuk TLKM. Namun kita bukan terlebih dahulu 2680 support TLKM. Karena juga tidak begitu jauh dengan support, maka kita buatkan trading plan 2680. Resistennya yang dekat dengan TP2 2900 ya. Bisa dipantau untuk TLKM. Kemudian kita lihat beberapa emiten dari grup Bakri yang hari ini menguat, mulai dari Dewa. Dharma Hinwa pada perdagangan hari ini menguat disertai dengan volume cukup bagus, namun ada big distribusi oleh CC AZNI yang akumulasi AK, MG, YJ, CP. Mari kita lihat crossnya, apakah sudah diangkat untuk jualan. MG ya, MG yang angkat 12 miliar sudah jualan 9,3 miliar. CP 7 miliar, PD, AK, YP, KK. Netnya yang paling tinggi tadi AK 38 miliar. MG masih ada 3,5 miliar. Memang tampak sudah distribusi ya, sudah distribusi. Namun masih ada yang menarik, AK, MG ini juga masih punya barang cukup banyak. Average price 122. Mari kita lihat lebih jauh dari tanggal 3 Desember. Broksum, Dewa dari tanggal 3 Desember. Normal akumulasi bagus. AK punya average cukup bawah 117. Oh, jadi AK hari ini masuknya tidak begitu banyak karena memang sudah punya average cukup bawah. 117 average-nya sudah floating profit cukup tinggi. Masih punya 14 miliar, RF 5 miliar, RX 4 miliar, TP 3 miliar. RX yang average price-nya cukup tinggi, 121. Masih ada potensi untuk Dewa mampu lanjutkan penguatannya. Saat ini berada di resisten yang beberapa waktu yang lalu belum mampu ditembus. Jika berhasil ditembus, ada potensi melanjutkan penguatan ke 135, 137. Seperti akan membentuk pola head and shoulder. Head, shoulder. Target 137 kemungkinan akan bisa tercapai untuk Dewa. Meskipun akan ada konsolidasi, maka wajar saja. Karena emiten ini juga sudah cukup uptrend. Yang penting sabar, kemungkinan akan tercapai target take profitnya. Mari kita masukkan trading plan. Supportnya saat ini ada di 115 merupakan support Dewa.
yang tercipta di tanggal 4 Desember nih, kemudian 5 Desember koreksi ke 115 lalu menguat, konsolidasi pada hari ini menguat. Resisten ya 130. Misalnya BRMS. BRMS yang jelas sudah menguat beberapa waktu belakangan ya, ini menguat, sudah kita bahas di video sebelumnya. Masih ada potensi untuk kenaikan, maka tidak perlu kita bawa yang terlimen karena juga ada akumulasi besar. Kita lihat bumi. Bumi sudah hit TP2 kita, namun beberapa sobat trader bertanya di grup, maka kita coba bahas singkat. Secara fundamentologi ada small akumulasi oleh CC, DX, ZP, AI yang distribusi MG, LG, YP, RF. Kita lihat net, oh ini dari tanggal 3 Desember. 3 Desember tuh di sini sama ya. Secara fundamentologi small akumulasi. Kalau hanya hari ini tanggal 10 netral, tanggal 10 Desember netral, berarti ya diangkat untuk jualan YP ini. Tapi masih punya barang cukup banyak YP. YP ya sudah masuk 54 miliar, jualan ke 1 miliar, CP masuk 57, jualan 59, ya. Sudah impas sepertinya. Apakah akan lanjut naik? Jangka menengah jelas lanjut naik. Jangka pendek kalau berhasil breakout 150, ya bisa lanjut ke 155. Karena pada hari ini sempat breakout 150, ternyata closingnya dibawa turun ke 148. Trading plan masih pakai yang lama saja untuk bumi. Misalnya ENRG. ENRG yang pada dengan hari ini juga masih belum naik tinggi, maka sepertinya akan menjadi menarik untuk ENRG pada perdagangan esok. Menguat 1,64%, open di 244, low di 242, high di 252. Tampak harus usaha untuk ENRG mampu breakout EMA 50 maupun breakout EMA 20. Secara fundamentologi grossnya, netnya netral, CC, YP, MG distribusi, ZP, II, LG, CP akumulasi. Support kuatnya ada di 230, 230 jangan sampai dijebol. Kalau dijebol maka akan ada potensi koreksi lanjutan. 228, 230. Energi mari kita bawa yang trading plan karena juga belum naik tinggi. Resistennya ada di 260. Ya. Ini beberapa emiten dari watchlist kita untuk perdagangan esok 11 Desember 2024. Banyak emiten-emiten yang cukup menarik yang sudah menguat juga bisa dipantau. Ini beberapa emiten-emiten yang menurut Joy Trader juga bisa dipantau. Mulai dari fundamentologi maupun dengan kedekatannya dekat area support. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.